Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang aplikasi di pena. Perkenalkan, nama saya Arwani dan ini kedua teman saya Arif Rahman dan Arga Widya Samudra. Oke, sebelum kita lanjut ngebahas kesalahan yang ada di Dipena, gue bakal kasih tahu dulu kalau Dipena itu sudah tersedia di App Store dan Play Store. Dipena ini merupakan social network untuk desainer, fotografer, dan pelukis yang bisa membagikan karyanya untuk kegiatan bisnis atau untuk maksud bisnis. Pada waktu yang sama, seorang user yang menggunakan aplikasi Dipena ini bisa juga mengambil keputusan di setiap postingan yang ada. Jadi kita kalau di pena ini namanya collab seperti itu kurang lebih. Lanjut kali ya, kita langsung ngebahas dari kesalahan yang ada di aplikasi di pena ini. Pertama, pada halaman pertama, karena kita sudah login tadi, dan dari loginnya itu UI dan UX-nya itu udah bagus, kita masukin email, username, sama kita bikin password. Oke, akun saya sudah jadi. Di sini di laman profil kita lihat tampilannya sih cukup bagus ya. Kalau misalnya kita bisa lihat aplikasi di Pena ini mirip dengan Instagram, tapi ini untuk kegiatan bisnis yang lebih bisnis. Oke, tadi gue udah jelasin kalau di Pena itu merupakan aplikasi yang udah bisa di-download di App Store dan Play Store. Ketika kita buka aplikasi ini, kita diminta untuk membuat akun. Ya, di sini nggak ada masalah sih untuk UI dan UX-nya. Sudah bagus. Lanjut, kita langsung ngebahas ke halaman profilnya. Okay. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di info, nah di sini tuh bahasanya itu yang digunakan aplikasi ini tuh nggak konsisten. Ada yang masih gunakan bahasa Inggris, ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun keseluruhan di sini tuh kayak menggunakan bahasa Inggris sih, kayak profile, settings, following, followers, itu kan bahasa Inggris ya. Tapi di sini ada yang pakai bahasa Indonesia, jadi kurang konsisten. Lanjut, nah, oke. Di sini saya sudah nge-follow teman saya, gitu. Tapi ketika saya lihat, oh nggak ada. Malah adanya suggestion buat nge-follow orang lain. Berarti di sini masih ada kesalahan di user experience-nya. Ya begitu juga sama di followers. Lanjut ke bagian settings. Ketika saya mau ketika saya mau keluar logout dari aplikasi ini tuh nggak ada pemberitahuan kalau kayak mau logout gitu, mau logout. Tapi kalau di sini tuh langsung keluar dari aplikasinya. Nah, itu aja kalau di halaman profil. Mungkin lanjut. Mungkin lanjut ke halaman notifikasi ya. Kalau di halaman notifikasi kayak yang kita lihat, meskipun kita kayak udah di follow sama orang atau orang itu udah komen postingan kita, tidak ada notifikasi yang muncul sama sekali di sini. Jadi mungkin di sini yang harus kita perbaiki, seperti kayak notifikasi yang harus ada buat kayak tadi yang saya bilang. Jadinya untuk notifikasi itu aja, karena tidak ada yang lain, karena cuma kayak notifikasi aja kan, pemberitahuan. Mungkin bisa lanjut ke yang lain. Ya oke, sekarang dari halaman add. Halaman itu sama seperti kayak halaman post. Nah, kalau di halaman add ini, itu misalnya kita mau ngepost foto atau gambar, itu nggak bisa sekali banyak atau multi post. Jadi bisanya satu-satu. Dan ini kan jadi kayak ngeribetin. Nah, terus ada lagi, misalnya habis kita ngepost, kita mau nge-share ke teman-teman kita nih. Nah, laman buat koneksi nge-share itu nggak ada. Jadi susah kan buat orang tahu kita habis ngepost foto gitu, biar dilihat sama orang. Mungkin kalau following tahu, tapi kan kalau koneksi yang lain belum tentu tahu. Nah, terus cukup sih dari halaman add segitu aja. Lanjut ke explore. Explore, oh nih bisa kita lihat kalau di explore itu kan kita kayak orang-orang yang kita kenal nih, kita bisa ngelihat ada karyanya siapa aja. Terus kalau misalnya kita klik, collapse, langsung ada details tentang collapse. Tapi kalau misalkan kayak kita mau mencet collapse-nya, ini tuh langsung masuk ke room chat.
Jadi nggak ada kayak pemberitahuan tadi yang seperti yang logout. Ini sih kayaknya lebih baik kalau misalkan ada pemberitahuan kayak yakin kita mau kolaps dengan ini orang atau kita mau minta jasa sama seorang desainer ini. Gitu. Ya, itu menurut gua fitur yang harus ditambahin sih. Terus sama di explore ini kan ada foto, terus ada komen sama collapse kan, jumlah collapse-nya ada berapa. Ini sih kayaknya lebih baik kalau misalkan ditambahin feature juga, feature simpan atau feature archive ya. Jadi kita bisa nyimpan karya orang. Misalkan kita nemu seorang desainer gitu yang udah bagus banget nih gambarnya. Terus gue mau pakai karya, mau minta jasanya dia, tapi jangan sekarang, nanti kali 3 minggu lagi karena gue mau nyiapin bisnis gue atau apa dulu. Itu perlu sih ya untuk ditambahin feature archive. Itu aja sih kalau dari explore user interface sama experience-nya udah bagus. Lanjut ke home kali ya. Boleh tuh. Nah, ini kan udah gue lihat-lihat nih halaman home. Kalau di home sih gue lihat-lihat kan setiap postingan yang kita ada di home tuh ada gambar orang kayak jabatan tangan tuh. Nah, di situ misalnya kita udah ngajak kolaps ke orang itu kan jabat tangan tuh apa lambangnya kolaps. Kolaps tuh lambangnya kayak jabat tangan. Nah, misalnya kita udah ngajak kolaps ke beberapa orang, jabat tangannya tuh nggak nambah. Oh iya. Jadi ngebingungin kalau orang itu udah kolaps berapa kali sama orang ini. Jadi kita nggak tahu gitu. Biar tahu ya ini orang udah profesional nih gitu ya. Nah, iya. Itu sih kalau dari halaman home rata-rata gitu-gitu doang. Mungkin di chat nih kali ya, di chat. Di halaman Nah, chat. coba saya lanjut ke halaman chat ya. Saya mau nambahin sedikit kayak yang tadi Arwan bilang. Kalau di yang collapse itu juga tidak ada yang muncul di notifikasi. Jadi notifikasi itu benar-benar kosong. Dan untuk kalau di halaman chat, kita ngechat satu orang, tapi chat yang dari dia untuk balas ke kita jadi berkali-kali. Padahal cuma dalam satu chat dan cuma beda detik waktu. Dan satu lagi di halaman chat itu tidak bisa menghapus pesan. Iya benar. Dan biasanya kalau di halaman chat, kalau misalnya kita ngebuka chatnya dan kita klik profil orang yang kita chat, pasti akan muncul ke profil mereka kan. Cuma di sini tidak terjadi apa-apa. Jadi user experience-nya banyak yang kurang ya dari aplikasi di Pena ini, teman-teman. Iya, banyak banget yang kurang. Enggak, iya banyak banget. Kalau misalnya kita rangkum nih dari awal sampai akhir, jadi dari laman profilnya itu pertama aplikasi itu bahasanya nggak konsisten ya. Ada yang masih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terutama juga pemberitaan itu kayak misalkan lu baru ganti, misalkan kita baru ganti status gitu, ganti bio, itu juga tuh bahasanya masih bahasa Indonesia tuh bukan bahasa Inggris. Terus juga tadi user experience di following sama followers itu nggak nampak ya, following atau followers kita yang udah kita follow atau yang nge-follow kita nggak nampak. Terus juga tadi harga nggak jelasin, kalau notifikasi nggak masuk ya Gak, kalau misalkan ada notif. Terus Arwan juga, ini aplikasinya perlu improvement apa tadi Wan? Untuk multiple post ya? Iya, untuk multiple post. Sama buat nge-share. Nge-share-nya itu semisal kita mau nge-share ke aplikasi lain seperti Facebook atau Twitter gitu kali ya Wan ya? Buat ngasih tahu, kita punya bisnis nih, desain, bisa lihat karya kita di aplikasi Dipena. Biar Dipena-nya juga terkenal ya. Iya. Gitu, boleh tuh, share post. Ya. Terus juga di laman explore tadi gue juga udah nambahin kalau sebaiknya sebelum mau collapse orang ada baiknya ada pemberitahuan dulu untuk memastikan biar kita nggak salah pencet untuk collapse. Soalnya nggak enak juga kan, soalnya kalau kita pencet collapse langsung kecet orangnya, padahal kita belum yakin, maksudnya kita belum yakin untuk collapse sama karya sama
seorang desainer ini, tapi kita udah ngechat kan jadi gak enak, orangnya jadi punya harapan. Terus tadi Arwan juga udah nambahin di laman home ya, Wan ya. Itu tuh Iya, di kalau laman misalkan seseorang atau seorang user gitu, penyedia jasa yang udah di-collab sama pelanggannya, itu tuh nggak nambah ya. Yang Nambah. gambar tangannya tadi tuh, gambar tangan. nggak nambah. Seharusnya tuh bisa tuh nambah, berarti user experience-nya nih. Terus juga tadi Arga nambahin buat di laman home, di laman chatnya itu yang ada di home, itu tuh chatnya pada ketumpuk gitu ya, Gaya? Ya, benar. Padahal cuma beda waktu doang. Sama apa lagi tadi, Gak? Sama chatnya itu nggak bisa dihapus. Oh, sama ini juga tadi lu nambahin. Misalnya kita ada chattingan sama orang nih, pengen lihat karyanya dia, profilnya dia, itu tuh nggak bisa langsung dari chat ya? Iya. Ini tuh improvement dari kita nanti ya. Biar supaya nggak ribet juga ya, harus kayak explore dulu untuk nyari orang yang kita chat. Mungkin ada lagi yang ditambahin? Kalau dari gue cukup sih. Dari gue juga cukup. Berarti kita cukupkan ya pembahasan malam ini. Iya, berarti udah ketemu ya kenapa nih aplikasi punya masalah gitu. Kenapa kita pakai aplikasi ini? Iya, benar-benar. Bahan tugas HCI. Bener banget. Harus semangat sih kita. Iya. Harus semangat banget kita. Ya, kita cukupkan berarti pembahasan malam ini. Berarti semua udah dapat poin-poinnya. Tinggal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.